Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha bukan sekedar sholat sunnah biasa. Ia disebut sebagai sholatnya para nabi, sholat orang-orang soleh, dan sholat awabin, yaitu orang yang selalu kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat duha. Bahkan dalam sebuah hadis sahih dari Imam Muslim disebutkan, setiap pagi, setiap sendi tubuh kalian wajib disedekahi, dan 2 rakaat sholat duha mencukupi semua kewajiban itu. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, hanya 2 rakaat tetapi bisa menggantikan sedekah untuk seluruh tubuh kita. Betapa ringannya, namun luar biasa nilainya. Sahabat yang beriman, ada satu buah kisah inspiratif dari seorang pria bernama Pak Muslim, warga Semarang, Jawa Tengah. Usianya di atas 50 tahun. Sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Johar, Semarang. Penghasilannya pun pas-pasan. Bahkan untuk membayar kontrakannya pun ia kerap kali harus berhutang. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda dari yang lain. Pak Muslim tak pernah sekalipun meninggalkan sholat duha. Tepat jam 9 pagi, ia pasti mengambil air wudhu dan menuju sudut kecil musola parkiran. Di tempat sederhana itu, ia mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Yang istimewa, di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, ia membaca ayat kursi 10 kali, dan di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Setelah salam, ia duduk diam. Dengan suara pelan, ia istighfar 100 kali, lalu menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui segala kekuranganku, tapi aku ingin hidup yang halal dan penuh berkah. Kabulkanlah hajatku meskipun aku hina di hadapan-Mu." Setiap hari tanpa pernah bosan, hingga suatu hari seorang pria berpenampilan rapi turun dari mobil mewah yang parkir tak jauh dari musola. Ia mendengar suara Pak Muslim sedang berdoa dan hatinya pun tersentuh. Setelah Pak Muslim selesai, pria itu pun menghampirinya. "Pak, doa Bapak tadi sangat menyentuh saya.
Sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Hampir 12 tahun, Pak, jawab Pak Muslim sambil tersenyum. Kemudian pria itu berkata, kalau saya ajak Bapak bekerja di tempat saya, jadi pengawas keamanan di kantor saya, apakah Bapak bersedia? Air mata Pak Muslim langsung menetes. Singkat cerita, ia diterima bekerja. Gajinya naik 3 kali lipat. Ia mendapat tempat tinggal gratis dan biaya kesehatan pun ditanggung oleh perusahaan. Saat ditanya apa rahasianya, dengan senyum haru ia hanya berkata, 2 rakaat duha dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah tidur. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam sebagian riwayat disebutkan sebuah amalan ringan namun luar biasa. Barang siapa sholat duha 2 rakaat, di rakaat pertama membaca ayat kursi 10 kali setelah Al-Fatihah, di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan mencurahkan keridhoannya yang besar dan mengabulkan seluruh hajatnya. Amalan ini yang menjadi landasan dari Pak Muslim dalam mengerjakan sholat duha. Namun perlu saya berikan penjelasan mengenai amalan dari hadis ini. Hadis ini sejatinya tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab hadis sahih utama seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan lain-lain, sehingga statusnya dhaif atau tidak diketahui sanadnya secara kuat. Namun sebagai amalan pribadi atau fadhailul amal, selama tidak meyakini itu sebagai suatu kewajiban atau ibadah khusus, maka insya Allah boleh kita amalkan. Kemudian setelah sholat duha, jangan langsung pergi, namun bacalah Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku, sesungguhnya Engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Bacalah selama 100 kali dengan khusyuk. Kemudian lanjutkan dengan ya Fattah, ya Razzaq, ya Kahfi, ya Mughni. Wahai yang maha membuka rezeki, maha pemberi rezeki, maha mencukupi, maha memberi kecukupan. Ulanglah hingga 100 kali. Ini adalah kunci langit, pembuka pertolongan Allah dan penyambung doa-doa kita. Dari kisah Pak Muslim dan amalan ringan ini, kita bisa ambil beberapa pelajaran berharga. Yang pertama, bahwa keikhlasan dan ketekunan adalah kunci utama datangnya pertolongan Allah. Yang kedua, tidak ada doa yang sia-sia. Jika belum terkabul, mungkin Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi, bahwa sekecil apapun akan berdampak besar dalam hidup kita. Yang keempat, Allah tidak pernah tidur. Ia tahu setiap air mata, harapan, dan doa-doa lirih yang bahkan manusia lain tidak mendengarnya. Sahabatku, mulai esok pagi, mari kita rutinkan 2 rakaat sholat duha dengan bacaan penuh harap dan doa tulus dari hati. Tidak perlu menunggu rezeki melimpah dulu, karena barangkali 2 rakaat itu yang menjadi sebab datangnya berkah tak terduga.
Dan jangan lupa tuliskan hajat dan doa-doa Anda di kolom komentar agar kita bisa aminkan bersama. Siapa tahu dari satu kalimat doa yang diketik, Allah kabulkan seluruh harapan yang Anda simpan selama ini. Jika video ini bermanfaat, tekan like, subscribe, dan bagikan ke sebanyak mungkin orang. Insya Allah dari tangan Anda ada yang kembali bangkit dan istiqomah beribadah karena satu video sederhana ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.